Assalamualaikum. Kami dari Dos Abang, channel kita yang paling wow. Ustadz, gimana sih sebab-sebab turunnya Al-Falaq, surat Al-Falaq, Ustadz, gimana sih sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq? Kata sahabat Dos Abang tuh. Oh gitu. Iya, Ustadz. Ini kayaknya yang nanya kepo banget kayaknya. Pengen tahu aja gitu. Iya. Mau tahu aja atau mau tahu banget gitu. Wow pokoknya ya. Wow. Dos Abang wow banget ya. Masya Allah. Bagaimana sebab-sebab turunnya asbabun nuzul gitu ya, Iya. surat Al-Falaq. Iya. Jadi yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika Nabi Muhammad itu bingungnya dalam arti apakah dia sudah mendatangi istrinya yang ini atau yang itu. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apakah saya tadi udah ke istri ini atau ke istri yang itu? Kata Aisyah, kalau engkau bingung ya Rasulullah, maka ke rumah saya aja, kita ibaratnya santai ya, tidur lah gitu. Ketika tidur, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa nggak nyaman gitu. Habis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung berdoa kepada Allah. Makanya doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ketika kita lagi dalam masalah mara bahaya atau lagi nggak nyaman kita hidupnya, coba kita berdoa, angkat tangannya. Makanya dalam riwayat itu sampai 40 hari 40 malam dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW 40 hari 40 malam doanya istiqomah. Itu Masya Allah enggak? Terus ya. Dia bingung maksudnya, ini kenapa kok saya bisa begini. Tapi Rasulullah nggak sampai ibaratnya kena sihirnya itu sampai ke dalam, enggak. Ini masih di luar aja supaya dibikin blank aja. Iya. Karena cuma bahasanya ya sedikit lah bahasanya. Kalau kita mungkin bisa lebih parah lagi karena bentengnya kita. Iya. Habis itu apa kata Rasulullah dalam Syarah Bukhari itu bahwa Rasulullah 40 hari 40 malam. Ini sunnah bahwa dijelaskan ketika kita ada masalah doa 40 hari 40 malam supaya Allah kabulkan doa kita. Itu setiap sholat atau gimana, Ustadz? Setiap habis sholat. Pokoknya 5 waktu, misalnya kita mengerjakan maghrib, Sholat, doa terus 5 waktu, ya. 40 hari 40 malam. Jangan putus. Jangan putus. Iya. Kadang-kadang kita manusia yang banyak dosa, baru seminggu aja doa nggak dikabulin udah ngerengek ya. Iya. Rasulullah 40 hari 40 malam, ya Allah, ada apa, masalah apa nih kayak saya seperti ini. Setelah 40 hari 40 malam turunlah ada 2 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril yang di kepalanya, samping kepalanya, terus asistennya yang di kakinya, memegang kakinya. Kemudian bertanya yang di kakinya, asistennya, wahai malaikat, maksudnya nanya malaikat Jibril, Rasulullah ada apa, kenapa, katanya. Kata malaikat Jibril, Rasulullah kena sihir. Dari siapa sihirnya? Seorang Yahudi yang ada di Madinah namanya Lubab bin Asom. Lubab bin Al-Asom. Tuh, Labib bin Al-Asom. Beliau itu dari orang Yahudi yang ada di Madinah. Terus abis itu yang di kakinya nanya lagi malaikatnya, pakai apa medianya? Pakai rambutnya Nabi, bekas rambutnya Nabi yang pernah disisir, ada sisanya. Habis itu diambil, habis itu di mana? Akhirnya di sumur Zarwan dan ditindih pakai batu yang terisolir dari tempat itu. Jadi di sumur Zarwan situ tempatnya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali radhiyallahu anha berserta sahabat-sahabatnya langsung datang ke sana. Habis itu diambil, kemudian dibuka talinya tuh, yang ibaratnya yang kan dipakai itu ya, mayang kurma ya.
ibaratnya diikat-ikat gitu. Itu namanya buhul. Dijadikan diikat-ikat supaya makanya itu harus diputus tuh. Jadi yang sisir rambutnya diikat-ikat sama pelepah mayang kurma. Supaya apa? Jadi buhul. Iya. Kalau misalnya nggak dibuka, itu semakin nanti masalah jadinya. Misalnya dia pengen diapain, pengen dibunuh, pengen di ini gitu. Akhirnya dibuka, diikatnya dilepas. Alhamdulillah atas izin Allah, Rasulullah sehat kembali. Tapi yang gitu. yang nyihirnya Nabi Muhammad itu gimana, Ustaz? Maksudnya dianya Keadaannya yang ya, menyihirnya. ibaratnya Rasulullah nggak membahas dengan keburukan lagi, Iya. mendoakan saja. Ya udah, yang penting dia udah selamat lah Rasulullah. Jadi mengajarkan para sahabatnya ya. Di sihir aja masih bisa ngedoain ya kan? Masya Allah. Makanya udah yang penting aman lah kata beliau gitu. Itu asbabun nuzul kenapa surat Al-Falaq turun. Yang dimana kita harus bahasanya itu selalu melindungi diri kita dari gangguan sihir dan hasad orang yang dengki. Begitu. Makanya akhirnya Rasulullah kan dibacain. Itu yang kita kenal dalam doa ruqyah itu namanya doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting nih, orang-orang yang kena sihir itu ketika dibacakan doa itu insya Allah sihirnya lepas. Iya. Makanya malaikat Jibril ketika tahu di mana ada itu media sihirnya, ada tahu di sumur yang namanya sumur Zarwan itu, taunya dari mana? Dari itu ketika malaikat Jibril membacakan Bismillahirrahmanirrahim, langsung ibaratnya ketahuan tempatnya ada di mana dan hancur di situ. Baca Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah, dengan keagungan Allah saya meruqyahmu. Dahsyat nggak? Dahsyat. Padahal malaikat Jibril bisa ngomong nggak, saya meruqyahmu. Tapi dia apa bilangnya? Dengan keagungan Allah, dengan asma Allah saya meruqyahmu. Berarti apa? Nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali atas izin Allah. Betul. Dari situ kita bisa memahami bahwa malaikat Jibril aja nggak bisa nyembuhin, benar nggak? Padahal malaikat yang nggak pernah melakukan maksiat. Tapi ada seorang peruqyah atau seorang apapun itu dia ngerasa dia nyembuhin. Sombong nggak kira-kira? Sombong, ya. Maksudnya ini dalam pemahamannya kita nggak boleh ketika menyembuhkan orang, ini gara-gara saya nih saya sembuh. Itu nggak boleh, atau siapapun dokter atau yang intinya seperti itu. Habis itu apalagi doanya min kulli syai'in yu'dzik, dari segala macam yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid, dari segala macam kejahatan atau kejahatan bayi bangsa jin maupun ainin hasid, orang yang dengki. Allahu yashfik. Nih Masya Allah, diulang lagi. Allah lah yang menyembuhkanmu wahai Nabi Muhammad. Keren nggak bahasanya? Habis itu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah saya meruqyahmu, hancur semuanya buhul-buhulnya. Keren kan? Berarti langsung hilang sihirnya ya? Itu yang mendoakan malaikat Jibril, yang nggak berlakukan maksiat, yang diruqyah, yang mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Gimana nggak sembuh itu? Allah. Makanya bagaimana ketika kita mau diruqyah sama seseorang, lihat peruqyahnya apakah dia dekat sama Allah apa enggak. Kalau dia jauh, jangan minta ruqyah dah. Sholat aja enggak, baca Quran aja enggak. Nggak jelas hidupnya, tiba-tiba dia bisa ngeruqyah. Betul. Suatu yang mustahil. Jadi ada gambaran lah. Ini kira-kira bisa dijadikan patokan atau enggak gitu. Gitu teman-teman ya. Nanti bisa-bisa setannya ngetawain ya. Keluar kamu aja setan gitu. Setan sama setan masa saling mengeluarkan gitu. Sama-sama keluarin ya. Iya. Jadi itu kita yang muntah nanti gitu. Betul. Jadi itu sahabat doa abang dari sebab-sebab turun surat Al-Falaq. Betul, sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq. Ya, next Bang Dul tuh ada email masuk lagi Bang Dul. Ya, pertanyaan Ustadz nih. Nah, Ustadz, kenapa surat An-Nas Al-Falaq disebut surat Al-Mu'awwizatain? Masya Allah. Jadi melanjutkan sebelum-sebelumnya bahwa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi yang pernah saya belajar itu Al-Falaq sama An-Nas ini, dua ini disebut Al-Mu'awwizatain. Jadi namanya surat-surat yang dimana kita melindungi diri kita. Al-Falaq itu yang tadi diulang-ulang tadi itu sebelum mulainya muqaddimah, bahwa Al-Falaq itu melindungi diri kita dari ain hasad, dari hasad, iri, dengki.
Terus dari apalagi melindungi diri kita dari tukang sihir. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Dan kita berlindung dari wanita-wanita yang meniup buhul-buhul. Jadi ketika udah di buhul-buhulnya udah dibikin, ditiup-tiup, dimantra-mantrain. Itu kan tukang sihir seperti itu. Iya. Mau jadi apa nih? Mau bunuh apa enggak nih? Atau mau cuma bikin pincang atau bikin apa gitu. Fil 'uqad. Uqad itu buhul maksudnya. Gitu ya. Iya. Jadi Al-Mu'awwidhatain itu jadi surat Al-Falaq dan An-Nas, surat-surat perlindungan, 2 surat tuh. Gitu ya. Iya, Bang. Iya. Jadi An-Nas itu bagaimana kita melindungi diri kita dari apa? Was-was syaiton. Baik syaiton dari bangsa jin maupun manusia, Bang. Jadi kadang-kadang syaiton manusia kita nggak kena, tapi syaiton bangsa jin hati-hati bisa jadi kena. Begitu ya, Bang ya. Makanya kan suka ada yang bilang, kamu kayak setan, padahal bukan manusia setan, tapi manusia itu sifatnya seperti setan. Bukan manusianya setan, tapi sifatnya gitu. Sifatnya ya. Makanya ada setan yang menyerupai manusia. Sifatnya ya. Iya betul. Jangan orang yang lu panggil setan. Misalnya nggak mau sodako bakhil banget, setan nggak tuh? Setan. Jangan kata aneh dong setannya. Parah banget. Parah banget, Bang. Masya Allah. Setan gitu katanya. Parah. Aduh. Ya, Ustaz aneh juga. Berarti Jadi yang gitu. disebut surat Al-Mu'awwidhatain yang tadi Ustaz ya? Iya, surat Al-Falaq dan Iya. surat An-Nas itu Iya. surat-surat perlindungan. Surat-surat perlindungan ya. Masya Allah. Begitu. Jadi biar semua sahabat dos abang paham ya, lebih kita jabarin lagi biar benar-benar ngerti gitu, nyimak ya kan istilahnya. Makanya saya anjurkan untuk to be continue supaya lebih paham. Betul. Part 1, part 2 sampai seterusnya. Kalau nggak dilihat, ya pasti nanti nggak paham. Betul. Benar. Dari yang part 1 itu ya kan. benar. Jadi kalau emang nonton part 1 itu sampai part 2 sampai seterusnya sampai next mungkin paham ya. Paham. Tapi kalau tiba-tiba ujung-ujungnya di sini, Iya. pasti agak Bingung, blank lah. Iya. Kayak kita nonton film aja, film Korea, film apa kan nggak nyambung ya, Iya. nonton tengah-tengah gitu kan. Benar. Iya. Seru nggak kira-kira? Nggak seru. Nggak Nggak seru. Harus dari awal ya. Harus dari awal. Jadi ntar kisah percintaannya bingung. Kok jadi cinta? Ini kan kita ngomong Al-Falaq, ngapa ngomong cinta? Kayaknya ini. Aduh. Jangan disebut Cilopers. Kita ngomongin percintaan ya. Kan tadi katanya dari film-film Korea. Oh, Misalkan iya. Korea kan itu kan Instingnya tinggi nih, feelingnya juga tinggi banget langsung ngomongin Korea ke percintaan aja. inspirator love asik. Next nih Ustadz nih, ada pertanyaan lagi nih dari sahabat dos abang. Pak Ustadz, gimana sih cara praktek ruqyah mandiri? Nah, ini Ya. sebenarnya ini juga penting Pak Ustadz ya. Untuk meruqyah diri sendiri gitu Iya, kali ya, betul, iya. secara nggak langsungnya gitu Iya, ya. Jadi praktik untuk supaya sahabat dos abang paham gitu ya. Iya, betul. Bisa mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya Iya. Bang ya. Iya. Jadi Jadi- agak terhindar dari sihir juga ya. Jadi salah satunya itu ruqyah mandiri yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum tidur, Bang. Itu bacanya apa? Dalam hadisnya itu baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas satu kali. Jadi didekatkan kedua telapak tangannya, kemudian baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai terus. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai terus-terusnya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai baru ditiup. Atau dari setiap surat selesai ditiup masing-masing. Bebas, itu bisa mana aja metodenya gitu. Kemudian langsung diusap ke semua anggota tubuhnya, dari mukanya, kepalanya, telinganya, tengkuknya sambil tepuk-tepuk sampai ke kaki. Itu bagaimana cara meruqyah mandiri kita. Tapi sebelumnya bersuci dulu. Pastinya harus Pasti, bercuci iya, dulu, bersuci dulu. berwudu dulu supaya Iya. lebih bagus. Kalau yang mempunyai banyak penyakit, saya sarankan bahwa setiap habis sholat lakukan ruqyah mandiri. Oh gitu ya. Soalnya alhamdulillah dari pasien-pasien kita, guru saya juga mengajarkan bahwa ketika kita dawamkan 40 hari atau 70 hari atau 90 hari dengan istiqomah, insya Allah penyakit-penyakitnya sembuh. Sembuh. Ada beberapa pasien-pasien kita yang kata dokter medisnya udah nggak bisa ditolong lah bahasanya. Akut lah ya. Udah akut. Jadi ketika ruqyah mandiri itu dilanjutkan terus dengan istiqomah 40 hari, 70 hari, 90 hari, hampir 100 hari,
itu masya Allah udah nggak ada penyakit lagi. Hilang. Padahal divonis ada 10 penyakit. Anxiety, was-was juga, habis itu tumor, banyak dah. Banyak. Skizofrenia. Kalau diagnosa dulu abang gimana Ustaz? Jadi ini kan ruqyah mandiri dulu. Iya, Jadi iya. kita nggak bisa langsung kasih tahu ini penyakitnya apa. Oh, betul. Jadi intinya ketika ngerasa nggak nyaman, ruqyah mandiri. Jadi iya maksud diri sendiri dulu. Ah, nanti kalau misalnya ada masalah apa-apa, tinggal komen aja gitu ya bang ya. Betul. Gini Ustadz nih, nanti kan takutnya sahabat doa abang bingung ya. Itu cara praktek ruqyah mandirinya apa cuma surat Al-Falaq, Anas sama sama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas doang atau ada surat tambahan? Jadi yang saya katakan kembali sebelum-sebelumnya, ayat Quran itu kan mukjizat ya, maksudnya kalam Allah. Jadi semakin banyak yang dibaca, kira-kira tambah mantap nggak bang? Powernya, Power mantap. tenaganya, Iya. tambah mantap nggak? Tambah mantap. Kira-kira penyakit yang di dalam tubuh keluar nggak tuh? Keluar. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas aja ini udah menjanjikan kata Rasulullah. Apalagi membacanya Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaqnya 3 kali, Anasnya 3 kali, atau ditambah lagi dengan ayat kursi, tambah lagi Al-Fatihah. Dari sebelumnya kontennya kita baca apa? Al-Baqarah yang amanah Rasul. Iya. Dahsyat nggak tuh? Dahsyat Yang banget. kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca amanah Rasul sampai fangsunal qaumil kafirin kafatahu, maka Allah akan cukupkan. Maksudnya dalam syarah Muslim, Imam Nawawi menjelaskan bahwa Allah akan cukupkan apa? Terhindar dari mara bahaya. Terus yang kedua, Allah hindari dari gangguan jin. Masya Allah. Masya Allah. Jadi benar-benar dilindungi ya. Iya. Betul. Jadi ibaratnya nggak ada efek samping, Iya. sehat terus lah. Alhamdulillah. Nah, Ustadz nih, gini, tolong kasih pesan-pesan untuk semua sahabat doa abang, terutama dalam ruqyah mandiri. Soalnya kan tadi kan kita udah penjelasan dari turunnya surat Al-Falaq. Nah, terus yang kedua itu ada pertanyaan lagi kan, yang kedua kenapa surat Anas Al-Falaq itu disebut Al-Mu'awwidzatain. Tadi udah dijelaskan juga. Nah, di sini pesan untuk semua sahabat doa abang itu jadi biar mereka paham juga, jadi menyimak juga pembelajaran ini tentang ruqyah mandiri. Jadi tolong kasih pesan-pesannya tentang ruqyah mandiri ini. Jadi untuk penutup ya, Iya, sekalian. penutupnya ruqyah mandiri ini kan untuk diri sendiri. Iya. Jadi saran saya, ketika yang tadi saya kembali lagi yang pemahaman Al-Ikhlas, bergantunglah kepada Allah dulu dengan ruqyah mandiri ini. Jangan menggantungkan diri kita kepada peruqyah. Iya. Iya. Coba menggantungkan diri kita kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Dengan apa? Cara ruqyah diri sendiri dulu. Kalau emang udah penyakitnya udah parah banget, udah nggak bisa bangun, baru boleh minta peruqyah. Tapi kalau masih bisa sakit kepala biasa, pusing atau tangannya itu, nggak usah manggil peruqyah dulu lah. Iya. Tiba-tiba baru pusing kepala dikit, aduh pusing kepalanya, ruqyah dong ya. Padahal cuma baca sebentar doang sehat kan, Iya. karena cuma was-was aja sebenarnya. Banyak yang kayak gitu bang. Iya. Awalnya penyakitnya kecil, tapi karena dia selalu banyak yang dipikirin, Mindset berarti ya. benar. Mindset. Wah penyakit saya disihir, penyakit padahal cuma biasa aja. Yes. Nah, tapi kalau misalnya mindsetnya disihir, beneran kesihir dong, Tar? Jadi dia nyihir diri sendiri sebenarnya. Oh, ngeri ya? Iya, jadi membuat dia tertipu daya dengan apa yang didengerin sama orang-orang gitu kan. Berarti setan juga disitu bisa. Was-was. Iya, betul. Kembali lagi ke surat An-Nas itu. Iya, betul. Itu makanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas nggak jauh-jauh di situ, muter-muter aja. Masya Itu- Allah ya. Masya Allah. Itulah mujizat Al-Quran, Itu Bang. praktek ruqyah mandiri ya. Iya. Itu pesan dari Tawakal dulu lah sama Betul. Allah. Jangan bergantung sama orang lain Orang dulu. lain. Iya. Bergantunglah sama Allah dulu dengan ruqyah mandiri Itu gitu. harus istiqomah juga kan. Istiqomah. Itu pesan dari Ustadz Agung, Ustadz Bang, Agung Ramadan. tentang praktek ruqyah mandiri. Iya. Nah, ini semoga nih Dos menyajikan konten ruqyah ini bermanfaat buat semuanya, Bang. Betul. Tadi yang nggak tahu tentang ruqyah, apa sih ini ruqyah nih? Iya. Tiba-tiba nonton Dos Abang jadi tahu. Jadi tahu. Iya, biar yang mendengarkan dan menonton dapat pahala juga. Nah, kita yang menyampaikan terutama Ustadz dapat pahala juga. Insya Allah jariah. Insya Allah jariah. Nah, gimana menurut lu Bang Dul tentang pembelajaran ini, Bang? Untuk pembelajaran semuanya yang tadi kita bahas itu intinya ya yang pertama ketauhidan kita dulu yang dibentuk, Bang. Betul. Ya kan? Tawakal kita ya Tawakal, sama Allah betul. ya. Terus juga kalau misalkan kita mau ruqyah ya jangan kita mengharapkan kesembuhan dari
perukiahnya, tapi Iya. mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas Seperti- izinnya. Atas izinnya. Betul. Ini pelajaran yang sangat berharga Bang. Betul. Semoga ini semua konten-konten kita bermanfaat untuk sahabat dos abang semua. Amin. Rabbal alamin. Ya, pokoknya bermanfaat lah ya Iya. istilahnya ya, bisa menolong semuanya. Iya. Oh, ini jangan lupa juga nih Bang Dul. Ya. Kalau emang ada sahabat dos abang yang ingin diruqyah, Ya. bisa nge-DM Instagram dos abang, Ya. atau komen, Di bawah ini. Di bawah ini nanti kita bisa rekomendasikan langsung oleh Ustadz Agung. Bener. Ya, kalau misalnya emang istilahnya dia Ustadz, apa Abang Dos bisa nggak Ustadz Agungnya datang ke rumah saya ruqyah? Insya Allah Insya kita Allah bisa. bisa. Insya Allah kan. Ya. Dos abangnya datang ya. Jangan. Nanti pas reaksi. Reaksi gimana? Iya. Tambah reaksi juga. Ntar pas reaksi bingung gitu Bingung emang ya. kita. Iya, jangan gitu loh Ustadz ya. Oh iya, bercanda Bang, itu cuma bercanda. Sahaya. Ayam kopi. Ayam kopi. Pokoknya gitu sama Dos Abang ya. Pokoknya yang mau diruqyah ntar tinggal DM Instagram Dos Abang Iya. atau komen ya kan. di komentar di bawah ini. Ya, atau kalau enggak misalnya mau nanya-nanya tentang ruqyah boleh. Iya, boleh. Atau misalnya Bang Duas, saya punya pertanyaan kayak gini. Boleh dong dikontenin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Yang penting masih terkaitan dengan ruqyah. Ruqyah, benar. Gitu. Jadi biar semuanya pada tahu ya Bang ya. Iya, siap. Pokoknya terima kasih untuk semua sahabat Dos Abang dari Sabang sampai Merauke. Dari Merauke sampai Sabah, Tanpa kalian, channel kita tidak bisa berkembang. tanpa kalian, Kita bukan siapa-siapa. jangan lupa Subscribe, like, komen, and share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir.